Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cerita dibuka dengan memperlihatkan Annette yang menangis heran dikarenakan di penjara tanpa ada alasan yang jelas sama sekali. Sedangkan Sensei malah sibuk memikirkan tentang eksekusi. Dan gila setelahnya akibat dari memikirkan dengan alat apakah nantinya dia akan dieksekusi. Anjir, ini orang sebenarnya pengen mati apa pengen disiksa sih? Kok alat-alat yang dia bayangin pada sadis semua ya? Kemudian si bocil FF tanpa diduga walau dia ini sejenis pendekar pedang, tapi keahliannya malah lebih mahir di dunia kriminal, yaitu maling. Waduh, ya lihat aja coba, dia ini mampu membuka gembok penjara hanya bermodalkan alat seadanya. Sampai Annette dan Melos pun yang melihat merasa heran. Merasa bahwa tindakannya si bocil ini malah lebih mirip ke arah sindikat kriminal. Kemudian Sensei menepuk pundak si bocil dan seakan memberikan gambaran. Lalu berkata, "Yang sabar ya, aku tahu kok kamu tidak seperti apa yang dibayangkan." Tapi setelahnya Sensei malah begini, yang menyebabkan si bocil FF berteriak keras karena usahanya seakan tidak ada yang menghargai. Akibatnya, para penjaga yang mendengar teriakannya langsung menyekap mereka kembali. Sensei tersenyum, dan penjaga yang melihat sangat heran. Selanjutnya, di ruangan kerajaan, mereka pun mulai diadili. Dan kesimpulan dari diskusi ini, Rambut Legend menjelaskan bahwa hukuman yang akan mereka terima adalah eksekusi. Dan sang raja juga menjelaskan alasan kenapa mereka bisa di kondisi ini karena mereka telah menculik putri kerajaan. Annette dan yang lain merasa heran. Menjawab, kayaknya kita nggak pernah deh melakukan tindakan kriminal. Dan ternyata inilah sosok dari putri kerajaan yang rupanya adalah Tama dong. Annette dan bocil FF yang ngeliat kucing garong mesum tapi sekarang malah tiba-tiba jadi putri seketika refleks kaget sekaget melihat hantu. BTW nama aslinya Tama adalah Matilda, tapi aku sendiri lebih suka nyebut Tama, jadi kedepannya kita pakai nama Tama aja pada si Matilda. Di sini Tama menjelaskan kronologi kenapa dia bisa bareng mereka. Lalu Tama sendiri cukup kaget nih ngelihat bahasa Annette yang sangat sopan banget gitu. Padahal biasanya mah kan suka belak-belakan gitu kalau bicara sama Tama. Bahkan sempat ribut lagi bareng Tama. Tama meminta pada ayahnya untuk segera melepaskan mereka karena mereka adalah temannya. Tapi ayahnya menolak. Tama mempertanyakan, dan ayahnya melanjutkan pembicaraan, yang intinya meminta Tama untuk jadi seorang putri, selayaknya putri bangsawan lain. Maka dengan begitu, semuanya dapat Tama selamatkan, dan Tama menyetujui permintaan ayahnya, walaupun ekspresinya gak bisa bohong. Kemudian Tama pun keluar dari kediaman istana, mengatakan pada mereka bahwa ini adalah perpisahannya dengan Sensei dan kawan-kawan. Kemudian adegan beralih ke sebuah tempat yang mungkin semacam restoran kali ya. Nah, di tempat ini ketika si bocil FF tengah asik makan, seketika Annette mengeluarkan wajah seramnya. Karena gak nyangka gitu bahwa temannya merupakan anak raja. Lalu salah satu pelayan di sana juga ikutan bicara tentang dia yang pernah jadi dayang di istana dan lain halnya. Sensei tersenyum karena jika apa yang dia dengar dari si pelayan, maka sudah pasti tragedi penyerangan kemarin dan situasi saat ini bisa terjadi dikarenakan ada drama antara anak dan ayah tersebut. Untuk itulah, demi menggali informasi dari sumber yang terpercaya, Sensei pun menanyai sang pelayan karena sepertinya dia tahu betul masalah di antara keduanya. Kemudian di sebuah malam yang gelap ini, tiba-tiba ada seorang ninja. Dan saat kegelapan menyelimuti, seketika muncul sebuah gigi yang mirip pedang Samehada. Lalu sebuah ledakan terjadi di ruangan raja, menampilkan seorang NPC yang kayaknya bakalan menjadi lawan Sensei yang berikutnya. Diketahui orang ini bernama Kaibara, merupakan seseorang yang terpanggil dan memiliki ability yang sama persis dengan hero Hanzo yang ada di MLBB. Karena ada musuh, tentunya semua pasukan kerajaan siap siaga.
Dilanjut dengan menggunakan kuda-kudanya, lalu menyerang si Hanzo secara bersamaan. Namun, yang terjadi selanjutnya, mereka semua malah berakhir kena makan. Sumpah, ini ability-nya mirip bener sama Hanzo. Dirasa tak ada satupun prajurit yang mampu melawannya, akhirnya sang raja turun tangan. Si NPC menggila, lalu mulai melancarkan serangannya, tapi berhasil sang raja atasi dengan mudah. Kemudian, saat ada celah, sang raja maju ke depan, menghantamkan tinjunya, dan membuat si Hanzo berteriak. Tapi, teriakannya ini hanyalah akting semata, biar ributnya tambah seru. Dan alasan kenapa si Hanzo masih tetap berdiri walau udah dipukuli, ternyata karena sebelumnya dia sempat makan golem. Dan kebetulan ability-nya ini adalah memakan untuk mengcopy jutsu yang dimiliki mangsanya. Makanya dia yang punya jutsu golem langsung memakai zirah keras milik golem untuk melindungi tubuhnya dari serangan yang mematikan tadi. Wah, ini sih skill Hanzo banget nggak sih? Yang ketika makan monster, maka kekuatan tuh monster secara otomatis bakalan jadi kekuatan miliknya sendiri. Sang raja mulai melepaskan limiternya, lalu mengeluarkan ability tangan supernya. Dengan wajah yang sangat-sangat murka, dia berniat untuk mengakhiri si Hanzo saat ini juga. Dan si Hanzo pun nampaknya sangat-sangat menantikan serangannya. Lalu, saat kedua belah pihak hendak melakukan pertempuran terakhir, taunya si Tama malah muncul. Aduh, paling males banget dah kalau udah beginian, di mana si Hanzo ganti mangsa dan Tama yang jadi target malah takut. Kemudian dengan sok berani, malah kepengen ikutan ribut. Hasilnya kena marah ayahnya sendiri, akibat dari nggak tahu diri. Lalu, di adegan selanjutnya, si pelayan restoran mulai bercerita kalau Tama punya seorang kakak bernama Leon. Dikatakan bahwa Leon dan Matilda merupakan seorang anak raja yang dipercaya oleh para rakyat akan menjaga kemakmuran di kerajaan Griun. Sampai suatu ketika sebuah tragedi menimpa keluarga ini yang menyebabkan sang pangeran dan ratu tewas di perjalanan. Akibatnya, sang raja menjadi stres berkepanjangan. Dan Tama yang sudah tak sanggup melihatnya yang terlarut dalam kesedihan, kemudian membawa si pelayan ke kamarnya dengan tujuan untuk memotong rambut panjang Tama, supaya dia bisa menggantikan sosok kakaknya dan menghapus kesedihan dari sang raja. Begitulah kira-kira kisahnya Tama. Sensei tersenyum, lalu drama antara anak dan ayah masih berlanjut, di mana sang ayah udah menasehati, tapi anaknya ngeyel parah, dan berakhir membuat kondisi di mana si anak hampir mati, namun untungnya ada sang ayah yang datang menyelamati. Tentunya harus ada yang si ayah korbankan dari menyelamatkan anaknya. Tama yang diprovokasi seketika mulai hilang akal. Tapi untungnya sebelum tindakan bodohnya terulang kembali, rambut legend datang untuk membungkamnya dan lari pergi setelahnya. Kemudian di suatu tempat tiba-tiba ada sesuatu yang terjatuh di hadapan Annette dan yang lainnya. Dan sesuatunya itu adalah rambut legend yang tengah membawa Tama. Kemudian di singgasana raja terdapat suara ledakan yang menyebabkan kepanikan. Dan di dalam ledakan itu terdapat Raja Griun yang disekap. Dengan berkumpulnya semua masyarakat Griun dan Raja juga telah disekap, dengan ini Hanzo, si pengendali pedang Samehada, menyatakan dirinya sebagai raja selanjutnya di kerajaan Griun. Lalu salah satu NPC menolak mengakui Hanzo sebagai raja, tapi malangnya dia ini malah kena makan. Masyarakat mencoba untuk berlari, namun yang tidak mereka duga, Hanzo malah bersekutu dengan pasukan Raja Iblis, yang menyebabkan mereka berakhir dengan ditahan. Annette dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan kekejaman ini, sedangkan Sensei malah sibuk buat nulis bahan novelnya. Kemudian dia menghampiri Tama yang sedang tidur, mengatakan padanya untuk berjuang melawan ketidakadilan ini, karena kamu adalah pemeran utama. Jadi, bukalah matamu dan tunjukkan padaku jalan ceritamu selanjutnya. Kemudian, sebuah flashback terjadi yang menampilkan Tama sedang dipeluk sama ibunya. Dan Tama akhirnya terbangun dari tidurnya. Lalu kemudian langsung keluar setelahnya.
bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan Rambut Legend mengatakan bahwa Hanzo si iblis telah berhasil menduduki singgasana raja. Tama yang emosi lagi-lagi cari perkara, tapi langsung ditahan Rambut Legend saat itu juga. Melihat Tama kehilangan akal sehatnya, Anet mulai mengatakan beberapa patah kata, menasehati Tama betapa sedihnya para warga ketika tahu penyokong mereka, yakni keluarga kerajaan ketimpa musibah. Dan apakah kamu juga akan membuat para warga mengalami kesedihan yang serupa, membuat mereka kehilangan cahayanya untuk yang kesekian kalinya? Tama yang mendengar perlahan mulai tenang. Dan Anet juga mengatakan untuk menyerahkan masalah orang terpanggil padanya, Sensei dan bocil FF. Lalu setelahnya, Tama pun melihat temannya perlahan mulai pergi. Lalu saat Sensei dan yang lain telah sampai di pintu gerbang dan dihadang, awalnya Tama dan bocil FF siap siaga untuk bertempur. Namun tanpa mereka ketahui, nampaknya alasan Sensei datang ke sini bukanlah mencari solusi, tapi mencari mati dengan dimakan pedang Samehada. Sudah kuduga. Para penjaga mulai diskusi tentang gimana nih caranya ngadepin orang yang setengah gila. Sensei marah karena tidak diberi jawaban pasti. Dan Bang Monster pun rada bingung nih, harus ngapain dan bagaimana. Dan lagi-lagi mereka ini berakhir di penjara. Dan lagi-lagi juga Anet pun nangis lagi. Lalu di penjara ini, Sensei langsung menghampiri bocil FF, mengambil topinya, mencari alat malingnya, dan adegan pun beralih ke situasi di mana Tama keluar dari penginapannya untuk terjun langsung ke TKP, menghadapi bos terakhir. Wah, nampaknya episode minggu depan akan sangat-sangat menarik banget. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!